Apa sih sebenarnya cagar budaya? Cagar budaya itu ada beberapa kriteria. Cagar budaya bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, bisa berupa struktur, bisa berupa kawasan dan sebagainya, sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan termasuk di Perda. Nah, kalau yang terkait dengan yang baru terjadi ini ada bangunan di kawasan Jalan Darmo. Kawasan Jalan Darmo ini lokasi yang tempat pembongkaran itu memang banyak orang yang salah persepsi, terutama dari kawan-kawan yang belum memahami secara persis apa itu cagar budaya. Ada yang mengatakan kalau belum ditetapkan ya tidak termasuk, tetapi yang kalau sudah ditetapkan baru itu termasuk gitu. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa setahu saya, sebagaimana yang sudah tercantum di dalam surat keputusan Wali Kota Surabaya, Jalan Darmo itu masuk kawasan Darmo, disebut dengan kawasan cagar budaya, ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Sudah. Kriterianya apa? Ya, karena kriterianya sebuah kawasan, kalau di satu tempat itu ada lebih dari 2 bangunan cagar budaya, lalu ditetapkan sebagai kawasan. Namanya begitu. Nah, sementara di Darmo itu ada ratusan, bahkan bisa ribuan itu bangunan cagar budaya yang usianya lebih dari 50 tahun, dan itu adalah bangunan-bangunan orang-orang Eropa kala itu. Bangunan itu dianggap penting karena itu adalah mewakili sejarah, bahwa itu juga menjadi bukti bahwa ada peradaban masa lalu orang Eropa yang tinggal di sini dengan berbagai macam latar belakangnya. Ada yang menyebut itu adalah bagian daripada penjajah, ada yang menyebut itu adalah bagian daripada mereka orang luar yang ada di bermukim di sini dan sebagainya. Dan itu menjadi satu hal yang perlu, karena kalau umpama kita nanti di dalam sejarah kita cerita kepada anak cucu, kemudian mengatakan bahwa di Surabaya pernah hidup bermukim di sini orang-orang Eropa di abad sekian, mereka bertanya, buktinya apa? Nah, kalau bangunannya masih ada bisa kita tunjukkan. Terus kemudian yang kedua, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa umpama orang arsitektur, orang teknik sipil bisa melihat bangunan ini usianya sudah sekian ratus tahun, tetapi kok masih bagus. Bagaimana mereka itu membuat formulasi bahan-bahan seperti apa? Bangunannya juga secara arsitektur tidak termakan oleh zaman, kemudian kekuatannya pun juga tidak kalah dengan bangunan-bangunan baru. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk menjadikan generasi yang baru, generasi yang sekarang ini mengerti kualitas daripada bangunan yang baik seperti apa gitu. Satu pertanyaan Pak, ketika seorang yang menempati di kawasan cagar budaya, ya, misal saya ingin merenovasi, bahkan membongkar total, saya ganti model baru, itu sebenarnya apa ada persyaratan? Ada. Jadi bangunan cagar budaya itu kan kenapa ditetapkan cagar budaya? Karena itu kan bentuk dari perlindungan oleh negara terhadap keberadaan benda atau bangunan itu supaya tidak rusak. Ketika itu jangan sampai rusak, maka ada satu instruksi supaya ada pelestarian, ada perlindungan, ada perawatan macam-macam lah, pengamanan dan sebagainya. Nah, itu kan dalam rangka untuk menjaga spiritnya supaya tidak rusak. Kalau kemudian negara menghendaki ini tidak rusak, maka terus kemudian dikuatkan dengan undang-undang, tentunya si pemilik juga paham dia itu memiliki bangunan cagar budaya, dia memiliki benda cagar budaya, sehingga mestinya ya patuh dengan ketentuan pemerintah itu. Apa ketentuan itu, Pak? Ketentuannya harus merawat. Enggak,
persyaratan ketika seseorang pemilik bangunan atau ingin membongkar semisal. Kalau ingin membongkar itu kayaknya kecil lah ya. Membongkar itu artinya bukan demolisi ya. Kalau ini kan demolisi, ini dihancurkan. Kalau mau membongkar atau merehab atau memperbaiki, merubah struktur, itu harus konsultasi kepada tim ahli cagar budaya pemerintah kota Surabaya. Kemudian diajukan niatnya, kemudian dari TACB akan mengguiding, mendampingi, memberi masukan, memberikan saran. Oh, sebaiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang diperbolehkan ini, yang tidak diperbolehkan itu, gitu. Nah, setelah itu sepakat baru kemudian dilaksanakan. Dan kami di Surabaya, saya untuk bergelut dalam soal cagar budaya di Surabaya itu belum pernah TACB itu membuat rekomendasi demolisi terhadap bangunan cagar budaya. Belum pernah. Tetapi prakteknya banyak terjadi. Contoh, waktu itu ada demolisi di Jalan Kayun itu. Yang dulu ada rumah ibadah sinagog. Kemudian ada lagi rumah radio Bung Tomo. Itu demolisi. Kemudian lagi ada beberapa tempat-tempat yang lain itu ada demolisi, dan yang terakhir yang kita ketahui di Jalan Darmo 30 ini. Ya Ketua, kalau ini sudah terkait dari negara ya, kan cagar budaya terkait di negara, sehingga pemiliknya tidak bisa. Demolisi demolisi. Demolisi itu dilakukan kalau sebetulnya kan gini ya. Sebuah undang-undang, sebuah perda itu kan begitu digedok, diumumkan di lembaran negara, diumumkan di lembar daerah, disosialisasikan. Semua orang di Surabaya dianggap tahu. Kalau mereka itu tidak tahu, ya kebangetan, gitu kan? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah, kemudian praktek untuk penghancuran ini kan sebetulnya kami melihat ini sebuah modus tata cara pihak yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya nilai cagar budaya, kemudian dia lebih berobsesi untuk mendapatkan keuntungan dengan merubah dengan keinginannya sendiri, lalu melakukan penghancuran, dan kemudian dengan dalil kadang-kadang mereka itu melakukan pendekatan kepada birokrasi-birokrasi untuk penerbitan perizinannya. Lalu dengan perizinan itulah mereka menghancurkan seperti kasus yang ada di Jalan Mawar 10 waktu itu. Nah, kemudian ini pun juga begitu, kasus yang di mana Kayun pun juga sama dulu seperti itu. Dan ini pun juga saya menduganya penghancuran itu biasanya mereka lakukan dengan menutupi seng dan sebagainya gitu supaya tidak tampak dari luar. Ini adalah cara-cara daripada para pihak supaya upayanya nggak diketahui, ditutupi, lalu kemudian gitu. Tetapi sebetulnya saya yakin, seyakin-yakinnya pihak yang memiliki, pihak yang menyuruh, pihak yang melaksanakan itu tahu bahwa itu adalah bangunan cagar budaya. Sehingga itu dilakukan dengan kucing-kucingan, bahasa kita ya, bahasa Surabaya kucing-kucingan. Tetapi kemudian kucing-kucingan kan mestinya itu di pinggir jalan. Nah, kita ini memiliki polisi yang setiap saat itu menjaga Surabaya ini. Ada Satpol PP bertugas mengawasi perda itu. Sampai tidak tahu itu kan gimana gitu loh. Jadi kita kan bertanya-tanya itu. Mestinya itu begitu ada gerakan orang membangun, gerakan orang membongkar di kawasan mana, siapa yang ditugaskan harus ngerti. Kalau begitu pertanyaannya bagaimana? Apakah ini kelalaian? Apakah ini kesengajaan? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Nah, kan gitu kan? Kita ingin melihat. Kalau itu tidak tahu, nggak mungkin lah. Kalau itu tersembunyi di mana gitu, ini di jalan raya utama. Nah, Ketua, ya. Ini kan sudah ada dasar hukumnya, undang-undang perda. Ya. Kalau pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab? Menurut Ketua siapa itu? Kalau menurut saya yang bertanggung jawab ya pemerintah sama si pemiliknya. Nggak mungkin sebuah aset sebesar itu dibangun tanpa perintah si pemilik. Nggak mungkin. Sehingga
di dalam ketentuan undang-undang, apakah itu di dalam Perda nomor 1 2024 ataupun di Undang-Undang 11 tahun 2010, itu sudah memberikan amanat siapa yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Terhadap Perda itu bisa dilakukan oleh PPNS dalam hal ini inspektorat ya. Tapi kemudian atas dasar undang-undang, maka kepolisian itu bisa melakukan penyidikan atas ini. Tapi kadang-kadang yang sudah polisi, siapa yang melaporkan, siapa yang harus ini legal standingnya apa. Jadi ini tuh tindakan pidana. Jadi ini bisa dikatakan pelapor. Loh iya, ini bukan delik aduan, ini tuh delik pidana. Jadi begitu ada dengar berita, polisi yang responsif, polisi yang memang betul-betul amanah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, langsung jalan mencari informasi melalui jaringan-jaringan atau perangkat-perangkat yang dimiliki. Intelijen itu miliknya siapa, dipanggil, disidik dan sebagainya, siapa yang melakukan pembongkaran. Gitu. Pemerintah terkait dengan kepala daerah berarti. Ya, kepala daerah bisa menghentikan. Kalau memang kami ingin melihat kalau pemerintah daerah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Bapak Eri Cahyadi ini betul-betul serius untuk menangani masalah kecagar budayaan, pemerintah bisa mencabut, andai katanya sudah muncul IMB-nya, mencabut dan tidak menerbitkan IMB-nya sampai kapanpun, maka itu akan menjadi efek jera bagi seluruh pihak yang ingin coba-coba menghancurkan cagar budaya, gitu. Nah, kalau ini dianggap melanggar peraturan, Pak, ini barang kan sudah roboh, bangunan sudah roboh. Apakah nanti pemilik lahan atau yang merobohkan itu berkewajiban untuk mengembalikan atau bagaimana? Ya itu hasil kajian nanti kan oleh TACB. Kalau kawasan ini dianggap penting, antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain dianggap penting, maka bisa jadi rekomendasinya adalah mengembalikan. Terakhir Pak. Ya. Karena di Surabaya ini kepala daerahnya Eri Cahyadi, apa pesan ketua ke wali kota terkhusus cagar budaya yang dirobohkan? Ya. Kami ingin sampaikan bahwa kawasan Darmo adalah saksi bisu Surabaya ini sebagai kota pahlawan. Salah satu saksi bisu bahwa Surabaya ini memiliki gelar kepahlawanan. Nah kemudian supaya gelar ini makin hari tidak terkikis, pertahankan. Dan untuk memberikan edukasi kepada semua pihak, maka korbankan satu bangunan ini, jangan terbitkan IMB-nya, cabut lagi. Sampai kapan nanti itu gitu. Nah kemudian adalah nanti baru setelah yang lain itu mengetahui, baru nanti ada kebijakan-kebijakan. Yang kedua, segeralah Mas Wali ini membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Kawasan cagar budaya ini banyak di Surabaya. Ada kawasan Darmo, ada kawasan Jembatan Merah sana itu Kota Lama, kawasan Arab, kawasan Pecinan dan sebagainya. Apa pentingnya Badan itu kalau tidak ada badan pengelola, tidak ada pihak yang secara khusus konsentrasi untuk mengembangkan. Orang ada kecenderungan punya alibi, kami membongkar karena kami punya kepentingan ekonomi. Kami kepingin bangunan yang kami miliki ini adalah menghasilkan sesuatu, tidak menjadi beban. Nah, tentunya pemerintah itu juga harus menakar kewajiban pemerintah terhadap cagar budaya sudah dilaksanakan apa belum. Kemudian baru menuntut haknya, kan gitu kan. Begitu juga masyarakat. Apakah haknya mereka sudah diberikan oleh pemerintah atau belum? Baru kemudian adalah kita takar kewajibannya. Nah, sehingga hak kewajiban di sini yang kadang-kadang masih belum bisa dilaksanakan secara penuh, sehingga aksi kucing-kucingan seperti ini masih terus-terusan. Harus kita hentikan, dan kita Surabaya kami berharap semua kita punya satu kesadaran kolektif, punya ingatan kolektif bahwa peristiwa masa lalu, bukti-bukti sejarah masa lalu itu akan bisa menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita supaya tidak terulang masalah pada masa lalu, dan kita bisa meletakkan tujuan sebagaimana diletakkan oleh visi misinya oleh Mas Wali Kota itu bisa kita capai secara bersama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Yeah.